Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyoga, NIM 12016025. Saya dari kelas Akuntansi Syariah 3A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diinginkan untuk dibeli atau dimiliki pada suatu harga dan waktu tertentu. Dan penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan atau dijual pada suatu harga dan waktu tertentu. Dengan kata lain, permintaan sebagai pembeli dan penawaran sebagai penjual. Sedangkan keseimbangan pasar merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu elastisitas. Elastisitas dalam ekonomi yaitu suatu perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dan elastisitas permintaan adalah ukuran atau alat ukur yang digunakan untuk mengukur persentase besar reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Adapun elastisitas permintaan terbagi menjadi tiga, yakni yang pertama elastisitas harga, yang kedua elastisitas silang, dan yang ketiga elastisitas pendapatan. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen menurut Angel Blackwell adalah tindakan yang terlibat langsung dalam mendapatkan, menghabiskan, dan mengkonsumsi barang atau jasa, yang termasuk mengambil keputusan, mengikuti, dan mendahului tindakan ini. Perilaku konsumen terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama perilaku secara rasional dan yang kedua perilaku secara irasional. Dan adapun pendekatan perilaku konsumen terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pendekatan secara kardinal dan yang kedua pendekatan secara ordinal. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu teori produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi yaitu faktor alam, yang dimana segala sesuatunya disediakan oleh alam. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama tersebar tidak merata di berbagai tempat, dan yang kedua jumlahnya terbatas. Adapun tujuan dari produksi secara umum yaitu yang pertama menghasilkan barang dan jasa, yang kedua memenuhi kebutuhan, dan yang ketiga mendapatkan keuntungan. Dan selanjutnya, materi yang kelima, pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik merupakan salah satu pasar jenis persaingan tidak sempurna. Teori ini dikembangkan karena adanya ketidakpuasan terhadap model analisis pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik yaitu yang pertama, terdapat banyak penjual, yang kedua, produknya tidak homogen atau berbeda corak. Adapun kelebihan dari pasar persaingan monopolistik adalah jumlah produsen dan penjual tidak terbatas, dan kekurangan dari pasar persaingan monopolistik adalah yang pertama, pasar persaingan monopolistik mempunyai persaingan yang sangat ketat, dan yang kedua, pasar persaingan monopolistik membutuhkan modal yang besar. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada sejumlah kecil perusahaan yang memproduksi hampir semua output industri dan mempunyai keputusan yang saling mempengaruhi. Ciri-ciri dari pasar oligopoli adalah yang pertama, dijalankan oleh dua produsen atau lebih, dan yang kedua, harga barang relatif sama. Adapun kelebihan dari pasar oligopoli adalah mereka lebih memusatkan diri pada persaingan, bukan pada harga. Dan kekurangan dari pasar oligopoli yaitu
harga barang cenderung lebih tinggi daripada pasar persaingan sempurna. Selanjutnya, materi yang ketujuh yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar di mana tidak ada pelaku ekonomi yang mempunyai kekuatan pasar terhadap harga suatu produk yang homogen. Adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan adalah sebagai pengambil harga, dan yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Adapun kelebihan dari pasar persaingan sempurna, yang pertama yaitu kebaikan dari pasar persaingan sempurna yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna memaksimumkan keuntungan, dan yang kedua, pasar persaingan sempurna tidak membatasi dan kebebasan memilih. Sedangkan kekurangan dari pasar persaingan sempurna yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna tidak mendorong inovasi, dan yang kedua, membatasi pilihan konsumen. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.